Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Manchester United akan menjamu Young Boys pada matchday terakhir grup F Liga Champions 2021-2022 pada Kamis 9 Desember 2021. Berikut beberapa data dan fakta yang melatar belakangi pertandingan di Old Trafford ini. Statistik Manchester United pada matchday pertama, Young Boys menang 2-1 atas Manchester United. Pada matchday kedua, Manchester United menang 2-1 atas Villarreal. Pada matchday ketiga, Manchester United menang 3-2 atas Atalanta. Dan matchday keempat, MU bermain imbang 2-2 melawan Atalanta. Pada matchday kelima, MU mengalahkan tuan rumah Villarreal dengan skor 2-0. MU tidak terkalahkan dalam 4 laga terakhirnya di semua kompetisi. MU selalu menang dengan margin 1 gol dalam 2 laga kandang terakhirnya, 3-2 versus Arsenal, 1-0 versus Crystal Palace. Manchester United baru mencatatkan 1 clean sheet dalam laga-laga kandangnya di semua kompetisi musim ini. MU kalah 3 kali dalam 7 laga kandang terakhirnya di Liga Champions. MU kalah 5 kali dalam 11 laga kandang terakhirnya di Liga Champions. MU belum pernah kalah dalam laga-laga kandangnya melawan klub-klub Swiss. Rekor kandang MU melawan klub-klub Swiss menang 2 kali dan seri 2 kali. Rekor keseluruhan Manchester United melawan klub-klub Swiss menang 4 kali, seri 2 kali, dan kalah 3 kali. Statistik dari Young Boys. Pada matchday pertama, Young Boys mengalahkan MU 2-1. Pada matchday kedua, Young Boys kalah dari Atalanta 1-0. Pada matchday ketiga, Young Boys kalah dari Villarreal dengan skor 4-1. Pada matchday keempat, Villarreal mengalahkan Young Boys 2-0. Matchday kelima, Young Boys bermain imbang 3-3 melawan Atalanta. Young Boys cuma menang 1 kali dalam 8 laga terakhirnya di semua kompetisi. Young Boys tanpa kemenangan dalam laga tandang terakhirnya di semua kompetisi. Young Boys cuma mampu mencetak total 1 gol dalam 3 laga tandang terakhirnya di semua kompetisi. Young Boys cuma kalah 4 kali dalam 10 laga tandang terakhirnya di kompetisi UEFA. Young Boys selalu kalah dalam 5 laga tandang terakhirnya di fase grup Liga Champions dan hanya bisa mencetak total 1 gol. Rekor tandang Young Boys melawan klub-klub Inggris tidak pernah menang, seri 1 kali dan kalah 3 kali. Rekor keseluruhan Young Boys melawan klub-klub Inggris menang 2 kali, seri 1 kali, dan kalah 2 kali. Dini hari nanti pada Kamis 6 Desember 2021, Manchester United akan kembali beraksi di ajang Liga Champions. Setan Merah akan menjamu wakil Swiss Young Boys di Old Trafford untuk pertandingan terakhir grup F. Bagaimana kira-kira starting 11 MU saat melawan Young Boys nanti? Simak selengkapnya. Di posisi penjaga gawang, Dean Henderson. Untuk posisi kiper Manchester United akan diisi oleh Dean Henderson. Ralf Rangnick mengkonfirmasi itu dalam konferensi persnya. Bek kiri, Luke Shaw. Untuk posisi bek kiri kemungkinan besar akan diisi oleh Luke Shaw. Bek timnas Inggris itu akan kembali beraksi setelah absen sepekan terakhir akibat cedera. Bek tengah, Eric Bailly. Untuk posisi bek tengah, pertama yang akan diturunkan Rangnick di laga ini adalah Eric Bailly. Sang bek akan dipercaya mengawal pertahanan MU di laga ini. Bek tengah, Victor Lindelof. Untuk tandem Eric Bailly di laga ini kemungkinan besar akan diisi oleh Victor Lindelof. Bek timnas Swedia itu akan kembali dimainkan Rangnick di laga ini. Bek kanan, Aaron Wan-Bissaka. Untuk posisi bek kanan, Rangnick kemungkinan akan melakukan rotasi juga. Aaron Wan-Bissaka diprediksi bakal bermain di laga ini. Diogo Dalot turun menjadi starter di 2 laga terakhir MU. Jadi Wan-Bissaka akan diberikan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di laga ini. Gelandang bertahan, Nemanja Matic. Satu pemain yang dipastikan akan jadi starter di laga ini adalah Nemanja Matic. Gelandang veteran ini sudah dipastikan akan menjadi starter di laga ini. Gelandang bertahan, Scott McTominay.
Untuk tandem Nemanja Matic di lini tengah MU kemungkinan akan diisi oleh Scott McTominay. Gelandang asal timnas Skotlandia ini kemungkinan besar akan jadi starter di laga ini. Gelandang serang Donny van de Beek. Rangnick diketahui saat ini sedang mencoba skema 4-2-2-2 di skuad Manchester United. Untuk pemain pertama yang bisa dimainkan di posisi ini adalah Donny van de Beek. Jesse Lingard, gelandang serang. Posisi gelandang serang kedua yang kemungkinan akan diisi oleh Jesse Lingard. Sang playmaker kini sudah pulih dari cedera dan siap bermain di laga ini. Di posisi penyerang ialah Anthony Elanga. Di posisi penyerang pertama yang akan dimainkan Rangnick adalah Anthony Elanga. Penyerang muda MU ini masuk sebagai pemain pengganti saat MU menang 1-0 melawan Crystal Palace. Menurut laporan yang beredar, Elanga adalah salah satu pemain muda yang membuat Rangnick terkesan di sesi latihan MU, sehingga Rangnick tertarik menjajalnya di laga ini. Penyerang tengah Mason Greenwood. Di laga ini, Rangnick kemungkinan besar akan mengistirahatkan Cristiano Ronaldo. Sebagai gantinya, Mason Greenwood kemungkinan akan jadi starter di laga ini. Greenwood bermain sebagai pemain pengganti saat MU menang 1-0 atas Crystal Palace. Ia mendapatkan pujian dari Rangnick usai membuat assist untuk gol Fred. Greenwood juga butuh jam bermain karena ia baru pulih dari COVID-19, sehingga kansnya menjadi starter di laga ini cukup besar. Masa jabatan Ole Gunnar Solskjaer di Manchester United telah menemui akhir. Ia resmi dipecat oleh manajemen klub pada akhir bulan November lalu. Akhir yang pahit buat Ole Gunnar Solskjaer. Padahal ketika pertama kali datang, Solskjaer memberikan banyak sekali harapan buat The Red Devils. Ia berhasil membuat fans melupakan hari-hari yang buruk pada musim terakhir Jose Mourinho. Kedatangan Ole Gunnar Solskjaer tidak dibaluti dengan ekspektasi besar. Pada mulanya, ia dipinjam dari Molde FK untuk menjadi pelatih interim sembari memberikan kesempatan buat manajemen klub mencari pelatih yang lebih layak. Tidak disangka, hasil-hasil yang diterima MU saat di bawah asuhan Ole Gunnar Solskjaer semakin positif. Kemenangan atas Paris Saint-Germain meyakinkan klub untuk memberinya kontrak permanen. Masa-masa itu berlangsung selama kurang lebih 3 tahun. Ole Gunnar Solskjaer sudah berusaha untuk mengembalikan hari-hari yang indah itu. Sayang, terkadang usaha itu bisa mengkhianati hasil. Gelandang Manchester United Nemanja Matic mengaku sangat bangga ditunjuk Ralf Rangnick menjadi kapten saat melawan Young Boys di Liga Champions. Bagi Manchester United, laga melawan Young Boys ini tidak lagi menentukan nasib mereka. Setan Merah telah dipastikan lolos ke fase knockout Liga Champions dengan status juara grup. Kepastian itu didapat setelah MU menekuk Villarreal 2-0 pada matchday kelima di El Madrigal. Situasi tersebut akan dimanfaatkan pelatih interim Manchester United, Ralf Rangnick, untuk merotasi skuadnya. Sejumlah pemain Villar akan dia istirahatkan, termasuk bek sekaligus kapten Man United Harry Maguire. Untuk menggantikan peran Maguire, Rangnick lantas menunjuk Nemanja Matic sebagai kapten. Mengetahui keputusan tersebut, Nemanja Matic pun merasa sangat bangga. Itu bahkan bukan mimpi karena ketika Anda memulai dari sebuah desa kecil di Serbia, ketika Anda bermain untuk tim yang hanya memiliki 1 bola selama 1 tahun, dan Anda hanya bermain dengan 1 bola, kata Matic, seperti dikutip bolasport.com. Saya bermimpi mungkin bermain di divisi Serbia, mungkin Red Star Belgrade, tapi saya di Manchester United. Ini semacam mimpi. Saya sangat bangga karena itu. Yang pasti saya akan membawa ban lengan ke rumah saya. Dan yang satu itu akan dibingkai, tuturnya menambahkan.